Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di video kali ini aku mau evaluasi budgeting aku di bulan Mei yang harusnya udah telat banget ya. Ini tuh nanti sekalian mau budgeting untuk bulan Juni. Nah, oke, kita mulai untuk evaluasinya dulu aja ya. Untuk minggu keempat di bulan Mei atau minggu terakhir kemarin, alhamdulillah semua terpakai kecuali ada sisa di budget untuk gas dan galon ini terpakai hanya 45.000, jadi ada sisanya 35.000 rupiah. Untuk notes di minggu ketiga karena belum aku tulis ya, tapi ini aku tetap bakal tulis biar nanti kalau aku evaluasi lagi, entah evaluasi bulan-bulanan atau evaluasi tahunan, nanti biar kelihatan ya untuk sisa budgetingnya ada atau enggak, terus dikemanakan. Terus untuk sisanya yang 35.000 itu nanti aku bakal tabungin ke saving challenge yang lagi aku jalanin sekarang. Ada challenge menabung 5.000-an, jadi nanti semuanya bakal aku tukarkan dulu ke uang 5.000-an nanti biar aku bisa masukkan ke challenge 5.000-an. Nah, sebenarnya di video kali ini mau aku sekalian cash stuffing, cuman karena durasinya udah panjang banget, aku teman-teman nanti bosen liatnya. Jadi ini aku bikin untuk evaluasi dan budgeting dulu. Sebenarnya untuk budgeting sendiri udah aku lakukan sebelum jauh-jauh hari sebelum gajian ya. Cuman karena memang untuk waktunya editnya ini karena emak-emak dan ibu rumah tangga yang pekerjaannya di dunia nyata itu super duper banyak banget ya, apalagi punya 2 bocil. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan kalau memang videonya ini agak-agak terlambat. Nah, untuk tema di bulan Juni ini aku mau yang simpel-simpel aja karena pernah lihat di salah satu akun di Instagram gitu, dia tuh bikin jurnal, bullet journal ya, dan dia terus bikinnya tuh temanya kelinci-kelinci gitu, tapi dia yang bentuknya doodle gitu yang enggak susah-susah, jadi bisa ditiru ya atau bisa dicontoh. Jadi aku pakai tema kelinci aja ini karena emang nggak bisa gambar jadi bikinnya yang simpel-simpel aja. Oh iya, untuk di bulan kemarin aku tuh bikin no spend challenge ya, tapi ternyata buat ibu-ibu rumah tangga itu nggak berlaku, ternyata nggak bisa untuk nggak mengeluarkan uang sama sekali karena memang kebutuhannya ada aja di hari itu yang harus dikeluarkan, entah anak jajan atau entah ada apa aja yang habis gitu ya. Jadi benar-benar aku bikin kemarin itu nggak berhasil sama sekali karena setiap hari memang harus mengeluarkan uang. Ini tuh kayak lebih cocok buat teman-teman yang single atau yang lagi kos gitu ya. Jadi bisa banget buat bikin no spend challenge gitu. Atau sebenarnya bisa juga nih buat emak-emak rumah tangga. Aku juga kepikiran nanti siapa tahu aku bakal menjatahkan atau bisa bikin no spend challenge ini kalau nantinya aku bisa jatah untuk diri aku sendiri ya, untuk jajan, untuk uang jajannya nanti kalau sudah ada uang berlebih, insya Allah amin, siapa tahu nanti aku bisa bikin no spend challenge sendiri dan hanya dari budget itu saja, salah satu budget atau budget jajan saja. Jadi ternyata sebagai ibu-ibu rumah tangga itu nggak bisa nih bikin no spend challenge ya. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman atau saran-saran buat aku, bisa tulis di kolom komentar. Oh, ini ternyata bisa loh kak bikin no spend challenge buat ibu-ibu rumah tangga, gini nih caranya. Nanti boleh ya di komen-komen aja biar aku juga bisa belajar dari teman-teman yang sudah berhasil ya. Karena memang aku bikin video ini tuh berharapnya bisa jadi tempat diskusi buat kita-kita nih ibu-ibu rumah tangga, emak-emak rumah tangga, buat bisa mengelola keuangan rumah tangga yang sudah berhasil, bisa sharing-sharing atau bisa sharing-sharing pengalaman juga. Barangkali yang gak berhasil juga bisa di-sharingkan di sini biar kita bisa jadi ibu-ibu rumah tangga yang berhasil mengelola keuangannya ya. Jadi kita bisa menuju ke
tujuan keuangan masing-masing. Nah, ini sambil aku bikin budgetingnya, aku juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku, yang mau berkenan menonton video aku dari awal sampai akhir, apalagi yang sudah subscribe, yang sudah komen, like juga. Insya Allah nanti aku juga bakal mampir ke akun teman-teman, tapi mohon maaf banget nggak bisa langsung ya. Ada prosesnya karena memang sebagai ibu-ibu rumah tangga itu banyak banget kegiatannya, aktivitasnya. Jadi nanti kalau pas ada waktu aku pasti mampir ke channel teman-teman juga. Nah, oke, kita lanjut ke budgetingnya. Untuk di bulan Juni ini aku mengelola keuangan dari suami yang harus aku kelola. Di sini aku tulis ada 5.200.000 rupiah, dan itu bukan semua uang yang dari suami aku masukkan ke sini ya. Ini hanya untuk yang aku kelola atau yang aku budgetkan. Yang lainnya ada sudah masuk tabungan atau untuk kebutuhan lainnya juga ada ya. Nah, masih sama untuk di bulan kemarin. Untuk budgetingnya ini aku bagi ke 3 kategori ya. Ada di fixed expenses atau di pengeluaran wajib aku, masih sama juga. Untuk kontrakan ada 1.200.000, untuk SPP sekolah ini ada 200.000 rupiah, untuk wifi ada 200.000 rupiah, dan untuk Bimba ini aku tuh salah tulis ya, harusnya 280.000 rupiah, tapi di sini aku tulisnya 180.000 rupiah. Jadi totalnya di sini ada 1.780.000, tapi sebenarnya yang sebenarnya itu harusnya 1.880.000 rupiah. Nah, lanjut untuk yang di kategori variable expenses atau yang bisa kita kelola, yang kita bisa otak-atik ya uang-uangnya, ini ada di groceries. Ini aku budgetkan 600.000. Terus untuk food ini aku budgetkan masih sama di bulan kemarin 900.000. Untuk kids ini aku tambah karena kemarin tuh boncos agak banyak ya. Di kategori kids ini ada 300.000 rupiah. Untuk pegangan istri ada 400.000 rupiah, untuk listrik 400.000 rupiah, gas dan galon serta dana tak terduga ada di masing-masing 200.000 rupiah. Nah, ini untuk yang di variable expenses ini totalnya ada di 3 juta rupiah. Nah, lanjut untuk yang terakhir ini aku siapkan juga untuk saving. Di sini ada untuk dana darurat 200.000 rupiah, untuk sekolah dan sekolahnya Mas dan Ade ini sama-sama aku sisihkan untuk masing-masingnya 100.000 rupiah. Jadi untuk saving ini total budgetnya ada di 400.000 rupiah. Halo, yang wajar banget ya teman-teman kalau kita tuh di kategori budgetingnya atau di nominal budgetingnya itu bisa berubah-ubah karena kita juga nggak tahu kehidupan kita di masa yang akan datang, entah apakah ada ketambahan keluarga baru, anggota keluarga baru maksudnya, atau naiknya penghasilan, atau naudzubillah min dzalik ya, turunnya penghasilan atau ada tambahan penghasilan itu. Jadi wajar kalau jumlahnya atau mungkin ada tambahan dari kategorisnya itu bisa bertambah atau berkurang. Atau mungkin di tengah perjalanan kita budgeting, kita sadar atau kita mau mencoba metode budgeting yang lain barangkali, atau teman-teman bisa menemukan metode budgeting di teman-teman yang sudah melakukan budgeting terlebih dahulu dan bikin videonya, terus nemu yang cocok buat teman-teman, bisa langsung diterapkan juga. Tapi kembali lagi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing juga ya. Di sini aku mau disclaimer, aku bukan ahli di bidang keuangan atau untuk mengelola keuangan. Aku hanya ibu rumah tangga yang sedang belajar juga mengelola keuangan. Di sini aku lagi sharing-sharing aja pengalaman aku, dan aku bikin video ini juga biar aku tahu ada jejak atau ada rekamnya nanti. Jadi kalau pas aku insya Allah nantinya ada
rezeki berlebih atau apa segala macam, aku bisa putar kembali atau nantinya bisa untuk anak-anak aku belajar budgeting juga. Nah, buat teman-teman diambil aja baik-baiknya ya, yang nggak baik atau yang menurut teman-teman buruk bisa ditinggalkan aja. Teman-teman bisa lihat caranya aja untuk budgetingnya tuh gimana. Kalau memang menurut teman-teman cara budgeting aku ini sesuai dengan keuangan teman-teman, jangan dilihat nominalnya, karena setiap keluarga atau masing-masing personal itu kebutuhannya berbeda, rezekinya berbeda, jadi jangan disamaratakan dan jangan dilihat di nominalnya juga ya. Takutnya nanti kita bisa lupa bersyukur atau nanti naudzubillah jatuhnya jadi iri dengki. Nah, kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena sebelumnya aku juga merasakan hal yang sama ya. Sebelum-sebelumnya di awal-awal budgeting itu aku ngelihat teman-teman yang sudah berhasil budgeting dan membuat video-video budgeting seperti ini. Aku menerapkan juga sekaligus sesuai dengan jumlah-jumlahnya ya, atau nominal-nominal uangnya, karena nggak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aku dan nggak sesuai juga sama rezeki yang aku dapat. Jadi akhirnya gagal. Sebenarnya nggak gagal banget karena memang lagi belajar ya, cuman akhirnya membuat aku jadi lupa untuk bersyukur dan membuat aku mencari rezeki tambahan, tapi itu tuh dipaksakan dan berharap banget buat dapat segitu. Apalagi mereka juga nabung dan nabungnya juga banyak, sedangkan mereka sudah punya penghasilan tambahan yang nilainya jauh ya, maksudnya karena aku sendiri waktu itu masih pemula banget di YouTube dan di perafiliatan, jadi benar-benar berharap banget untuk dapat segitu, tapi ternyata nggak dapat segitu. Akhirnya jadiin aku lupa bersyukur, terus aku juga lebih males-malesan lagi buat budgetingnya, terus buat males-malesan lagi buat nabungnya juga. Nah, setelah itu sadar ternyata kita nggak bisa samaratakan rezeki kita juga nggak bisa samaratakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa lihat caranya aja tanpa kita lihat nominalnya, apalagi membandingkan dan berharap kita mendapatkan rezeki yang sama. Karena memang rezeki yang kita dapat itu masing-masing berbeda ya, nggak bisa sama. Jadi jangan sampai tidak bersyukur atau lupa untuk bersyukur, jadinya malah rezeki semakin menjauh dari kita. Nah, oke, kita lanjut lagi buat budgetingnya. Di sini untuk budgeting setiap minggunya atau weekly budgetingnya ini aku masih terapkan yang sama ya. Aku bikin aja sekalian ini untuk kolom-kolomnya, untuk kolom minggu pertama sampai di minggu keempat. Di masing-masing kolomnya itu, di masing-masing minggunya itu sudah aku tuliskan untuk budget, untuk aktualnya nanti, dan balance-nya berapa. Ini sekalian nanti buat evaluasi aku setiap minggunya. Karena di budgeting aku sebelum aku mulai budgeting lagi, sebelum aku mulai budgeting lagi ini, aku bikin per kolom satu minggu aku bikin kolom sendiri, minggu depannya aku bikin di di halaman-halaman berbeda, jadi akhirnya bikin aku males ya. Nah, ini kalau sekalian seperti ini jadi lebih ringkas, jadi aku lebih bisa langsung aja untuk evaluasinya. Jadi budgeting sekalian nanti buat evaluasinya. Nah, untuk di minggu pertama di bulan Juni ini aku budgetkan untuk di minggu pertama ini ada di Rp810.000 totalnya. Untuk grocery sendiri aku budgetkan Rp300.000, untuk food 210, kids ada di Rp100.000, untuk pegangan istri ada di Rp100.000, dan masih sama untuk di listrik ini nggak aku budgetkan sebenarnya karena masih ada sisa-sisa dari kemarin pembelian ini ya, token listrik yang diskon itu kemarin tuh masih ada, alhamdulillah banget, dan masih belum tahu nanti sampai kapan habisnya. Nah, jadi nggak aku budgetkan, masih tetap aku taruh aja di
dompet budgeting bulanan yang nantinya bakal aku tabung aja. Nah, terus untuk di gas dan galon dan dana tak terduga ini masing-masing sama ada di Rp50.000. Nah, alhamdulillah untuk budgeting di bulan Juni ini sudah selesai, dan nanti berharapnya aku bisa sesuai dengan yang sudah aku budgetkan ya, atau bisa konsisten dengan sesuai yang aku budgetkan. Untuk nextnya video selanjutnya nanti insya Allah aku up cepatnya biar bisa sesuai dengan waktunya ya, karena sebenarnya sudah ada videonya, hanya saja kadang untuk editingnya ini memang curi-curi waktu untuk main sama anak, untuk ngurusin anak-anak di rumah. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau ada keterlambatan untuk up videonya. Nah, dengan berakhirnya video ini aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maafkan, boleh diambil yang baik-baiknya aja ya teman-teman, yang nggak baik ditinggal aja. Nah, buat teman-teman yang mau sharing-sharing di TikTok atau di IG juga, nanti aku cantumkan di pojok kiri atas itu untuk nama Instagram dan nama TikTok aku. Kita follow-followan di sana karena aku bisa sharing tentang menabung di sana. Yang mau di-follow juga boleh langsung DM aja ya. Nanti insya Allah aku follow balik. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan yang belum, jangan lupa juga ya untuk di like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.